Halo teman-teman investor, terima kasih telah bergabung di channel ini. Pada kesempatan ini, kita akan menganalisa fundamental saham salah satu bank terbesar di Indonesia, yaitu Bank Negara Indonesia atau yang dikenal dengan BBNI jika di dalam dunia saham. Sebelumnya, teman-teman boleh membaca-baca blog yang telah saya tulis di bukuinvestasi.com, maupun jika ingin terus mendapat info dari channel saham ini, boleh di subscribe video saya, channel saya. Oke, lanjut saja. Kita akan lihat bagaimana sih fundamental saham Bank BNI, apalagi harganya sudah cukup turun jauh ya gara-gara corona. Oke, kita lanjutkan. Saham Bank BNI. Oke, ini dia profilnya Bank BNI. Sudah lama ya, tahun 1946, makanya sering disebut BNI 46. Di Bursa Efek Indonesia mulai melantai tanggal 28 Oktober tahun 96, di mana kepemilikan sahamnya 60% dikuasai oleh negara Republik Indonesia dan sisanya 40% masyarakat. Oke, ini dia hubungan investor, alamatnya. Masyarakat di sini bisa jadi kepemilikan asing maupun kepemilikan lokal. Oke, lanjut. Yang perlu teman-teman ketahui, BNI juga memiliki anak perusahaan, yang mana ada BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, dan BNI Remittance. Masing-masing ada tugasnya ya. BNI Syariah seperti Bank BRI Syariahnya sudah TBK ya, udah terbuka, sementara yang BNI belum, masih di bawah BNI itu sendiri. BNI Multifinance mungkin teman-teman tahu jika untuk pembiayaan, BNI Sekuritas untuk broker, BNI Life Insurance untuk asuransi, dan BNI Remittance untuk pengiriman uang. Mungkin ini untuk transaksi ya, ekspor impor untuk luar negeri. Ini dia komposisi pemegang saham Bank BNI. Negara Republik Indonesia 60%. Oke, ini ada perorangan 37.637 investor. Mungkin udah berubah ya, ini kita ambil data dari laporan tahunan Bank BNI tahun 2019. Mungkin lebih banyak dari sini, saya yakin. Kira-kira tidak tahu angkanya, tapi pasti lebih banyak dari sini. Tapi jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia, tentunya angka ini sangat kecil ya, 37.000 orang. Anggap saja udah 2 kali lipat. Anggap 70.000 orang juga masih tergolong kecil. Badan usaha asing malah menguasai 26%. Kita perorangan 2%. Masih kalah jauh ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini dia daftar lengkapnya 20 pemegang saham terbesar di Bank BNI. Kita bisa lihat rata-rata, yang pertama negara Republik Indonesia, yang kedua program ketenagakerjaan. Jadi ada dana yang dialokasikan untuk investasi di JHT itu ke Bank BNI salah satunya, juga ke bank-bank lain juga ya, ada juga. Yang selebihnya ini kebanyakan institusi asing. Kita bisa lihat HSBC, Citibank, JP Morgan, dan lain-lain, Prudential juga ada, tenaga kerjaan. Ini tadi JHT, ini JP, Saham Mandiri. Oke ya.
lucu ya, Aksa Mandiri investnya di BNI. Oke, nah ini dia secara historis harga saham Bank BNI. Bayangin ya, di tahun 2017 itu 2018 juga pernah 10.000, kisaran 8.000, 9.000. Tapi ketika video ini dibuat, harganya masih sudah jatuh ke 4.600. Kapitalisasinya juga jatuh, yang awalnya 160 triliunan sekarang bisa tinggal 80 triliun saja untuk bank sebesar BNI. Lanjutnya biar cepat. Oke, dana pihak ketiganya terus tumbuh ya, dari dikompar dengan 2018 dan 2019. Nanti kita lihat DPK ini isinya apa aja. Kreditnya juga terus tumbuh sekitar 8,6%. Ini rasio casanya juga tumbuh, artinya mereka casa ini untuk mengukur bahwa semakin tinggi semakin bagus. Kalau casanya tinggi berarti bank ini punya dana murah yang lebih banyak. Nah, nanti kita jelaskan tentang dana murah dan dana mahal. Sedangkan dana murah itu seperti tabungan dan giro, sementara karena bank hanya memberikan bunga yang kecil untuk tabungan dan giro, sementara untuk dana mahal seperti deposito, bank memberikan return yang lebih besar, ya kan, untuk deposito. Sementara ini angka cara ini untuk melihat kecukupan modal sebuah bank. Jadi cara Bank BNI di tahun 2019 ini udah meningkat. Perlu teman-teman ketahui, cara untuk bank-bank di Indonesia sangat tinggi dan artinya sangat sehat. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, cara mereka berada di kisaran 10-13%. Bahkan di China lebih rendah lagi, bisa sekitar 10, bahkan ada yang 9%. Sementara Indonesia rata-rata 20%. Dan selanjutnya laba bersih yang tumbuh sedikit saja, yang tumbuh tahun 2019 itu dia sebabnya sebelum corona pergerakan saham bank BNI juga tidak terlalu baik, trennya menurun. Ini dia. Oke, untuk ini layanan digital bankingnya bisa lihat nih, tinggi sekali penetrasinya. Ya, ini kedepannya bakal lebih tinggi ya menurut saya, karena bahkan bank akan lebih efisien kedepannya, karena kebanyakan semua transaksi dilakukan udah digital. Bagi teman-teman yang bekerja di bank, boleh sedikit lebih giat dan sedikit hati-hati, karena bahkan mungkin ya, menurut saya ya, mungkin bakal ada perlahan akan dikurangi karyawannya, seperti itu. Agen 46, agennya Bank BNI, sebagai mungkin teman-teman juga tahu ya, untuk di desa-desa atau di kampung-kampung ada kerjasama BNI dengan masyarakat untuk menjadi agen gitu. Ya, di mobile banking luar biasa. Di bank lain juga seperti itu. Nah, ini dia salah satu keunggulan Bank BNI ini, berada pada salah satu keunggulan Bank BNI dibanding ketiga ya, ini salah, maksudnya di antara bank buku 4 yang lain, kinerja Bank BNI di luar negeri mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahun. Jadi Bank BNI ini dia sangat kuat untuk transaksi internasional. Makanya Bank BNI di Singapura, Hong Kong, Seoul, Tokyo, London, dan New York, kliennya banyak, transaksinya juga tinggi. Itu dia salah satu kreditnya.
9%. Fee based income-nya, labanya juga naik tinggi. Bentar. Asetnya naik ya. Terus simpanan nasabahnya yang kita lihat tadi, total dana sirka temporer, ekuitas juga naik. Laba menurun sedikit, labanya menurun sedikit. Nih, ini kinerjanya ya. Ini dia produk-produk BNI, mungkin teman-teman ada pakai atau udah tahu. Ada kartu debit, simpanan, pinjaman, kartu kredit, jasa transfer, e-banking. Ini untuk consumer seperti kita pakai kartu kredit atau apa gitu kan. Dan next, priority banking, ini untuk yang investment, untuk nasabah-nasabah khusus yang untuk investasi ya, macam-macam nih, ada asuransi apa gitu ya, saya juga kurang tahu, mungkin yang di BNI, kerja di BNI lebih tahu. Next, business bankingnya ada, ini dia untuk kreditnya, kita memberikan kredit apa aja ya kan, semua dari sini mungkin bisa baca nanti. Untuk internasional juga banyak ya, ada untuk LC, ekspor LC. Nah ini, dan ini sangat kuat di sini, jadi benar-benar mereka memanfaatkan pasar luar negeri, misalnya ada ekspor atau impor dari luar negeri, mau ada yang dari luar negeri mau ekspor ke Indonesia gitu. Nah, transaksinya mereka yang apa? Oke, ini dia kinerjanya. Korporasi pinjaman itu kan banyak ya, dari luar negeri, korporasi rata-rata semuanya angka yang meningkat. Kredit KPR, perumahan ya kan, kartu kredit, payroll meningkat. Lihat nih, jauh payroll ya, 2015 masih berapa nih ya, 7.000 miliar atau 7 triliun, ini udah 6 triliun ya, luar biasa peningkatan dalam 5 tahun. Ini dia sektor-sektor yang banyak kredit diberikan oleh Bank BNI. Industri tentu yang banyak, pertanian, jasa dunia usaha, lain-lainnya ya. Nah ini menarik juga, ini untuk yang perdagangan, restoran dan hotel ini pasti akan terpukul ya kreditnya. Nanti kita lihat mana yang tahun 2020 ini, karena ini kita melihat yang tahun 2019. Nah ini dia, ini yang saya bilang tadi, untuk CASA tadi, bahwa peningkatan giro di Bank BNI juga baik, tabungan menurun sedikit, tapi dalam jangka panjang dia tetap naik, deposito juga naik terus. Jadi bank itu sangat senang untuk dua produk ini, dananya murah. Nah jadi perbandingannya dari 582 ini kan, 582.541 ini, nah, yang ini lebih gede kan, lebih bagus. Kalau ini lebih gede, lebih bagus, seperti itu. Ini laporan laba ruginya, kita lihat pendapatan bunga dan pendapatan syariah. Ini pendapatannya harus, ini bisa dibaca. Labanya laba tahun berjalan juga tetap naik ya. Ini yang bisa lihat, laba per saham distribusikan kepada pemilik entitas induk, yang naik terus. Bagus, kinerjanya bagus. Kita lihat laporan keuangannya, laporan posisi keuangannya. Ini gironya, ini posisi gironya pada Bank Indonesia, makin lama juga makin naik.
ada obligasi pemerintah juga, semuanya rata-rata asetnya dari tahun 2015 selalu meningkat. Oke, kita lihat yang selanjutnya, liabilitas atau posisi hutang. Dalam bisnis perbankan, simpanan nasabah itu masuk dalam pos liabilitas atau hutang. Ya, karena bank merupakan bisnis bank berdasarkan pada pinjaman atau uang yang disimpan oleh nasabahnya. Seperti ini, meningkat terus simpanan nasabah yang tadi kita lihat. Ini dalam miliar rupiah ya, besar sekali. Ini liabilitasnya makin meningkat, ya wajar, karena memang perusahaan-perusahaan bank seperti itu, berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain yang bisa saja liabilitasnya semakin kecil setiap tahun. Oke, next, ini dia simpanan nasabah yang tadi kita lihat makin banyak, 2 kali lipat ya dari 2015, sudah 2 kali lipat. Ekuitasnya juga semakin meningkat, bagus kinerja BNI. Ini dia secara historis harga saham Bank BNI. Kita lihat di tahun 2008 ketika terjadi krisis, turunnya itu lama ya, turunnya sampai mungkin ini berbulan, 6 bulan, kemudian naik terus secara jangka panjang, bahkan sempat menyentuh di harga 10.000, kemudian turun drastis gara-gara corona ini ke angka sekitar 4.600 sekarang ketika video ini dibuat. Jadi menurut kesimpulan dari video ini, menurut kami, Bank BNI memiliki peluang yang sangat baik ke depannya, apalagi harganya sekarang sudah tergolong sangat murah ya. Ini lihat, akan sama dengan di tahun 2012, 8 tahun lalu. Cukup unik ya. Jadi kalau kita invest 8 tahun lalu terus kita biarin sampai sekarang, ya balik lagi dia ke nol, tapi kita tetap dapat dividen seperti itu. Nah, kapitalisasi pasarnya lihat hanya udah 85 triliun ya, dari pernah 170 triliun. Ini dia rasionya dividennya menjadi lebih tinggi gara-gara harga sahamnya. Menarik sekali. Oke, saya rasa demikian video tentang analisa fundamental saham Bank BNI. Jika ingin bertanya boleh komen di bawah, atau ada saran dan masukan bisa memberikan pandangannya, teman-teman investor boleh saja di bawah di komen, atau boleh baca-baca, saling bersilaturahmi di website saya bukuinvestasi.com, atau di Instagram saya juga ada @bukuinvestasi Arifra, atau di YouTube ini. Oke, jangan lupa ya subscribe video ini agar saya bisa lebih semangat lagi memberikan ilmu kepada teman-teman semua. Terima kasih. Salam profit. Bye.